Di video sebelumnya, Toya keluar dari persembunyiannya untuk mencari pemilik kain bergambar yang menyebar teror. Toya yakin orang itu menjadikan Toya sebagai target yang diincarnya. Namun ternyata pembuat teror dengan sobekan kain itu tidak lain dan tidak bukan adalah Einstein yang diketahui sudah dibunuh oleh Newton. Lantas seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung gaskan saja. Lanjut baang. Yo, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa lanjut baang. Yo, check it. Ya, ternyata sebelumnya Einstein tidak dibunuh oleh Newton karena Newton masih bisa mengendalikan otaknya. Einstein rela menyisakan kakinya demi mengelabui Neumann dan mengajak Newton untuk pergi bersamanya. Namun saat itu Newton menolaknya karena tidak tahu kapan dia akan kehilangan kendalinya lagi, lalu membunuh Einstein. Newton menyuruh Einstein untuk mencari para returner yang belum dikendalikan oleh Nightingale, dan Einstein pun berjanji akan kembali menjemput Newton untuk menyelamatkannya. Lalu tiba-tiba Einstein tersadar dari mimpinya itu dan sudah berada di ruang perawatan. Ya, di sana Haito merasa sangat lega setelah Einstein tersadar dari tidurnya yang lebih dari semalam suntuk. Setelah melihat kakinya yang tinggal satu, Einstein merasa akan senang jika yang terjadi kepadanya itu hanyalah sebuah mimpi. Lalu Einstein meminta Haito untuk menghiburnya dengan pelukan hangat. Namun karena mereka berisik, Yubei pun terbangun dan mengatakan sekarang bukan waktunya untuk main-main. Tampak Einstein hampir menghancurkan HP Toya setelah mendengar suara Neumann di HP itu yang dianggapnya pengkhianat. Dan untungnya Einstein bisa kembali tenang setelah dijelaskan bahwa itu adalah Neumann versi AI. Neumann AI menanyakan kepada Einstein tentang alasan dia menggunakan simbol untuk mencari para returner. Einstein pun menjelaskan bahwa caranya yang rumit itu untuk mengelabui Neumann. Karena Einstein tahu Neumann tidak bisa membaca simbol-simbol abstrak seperti yang dibuatnya di robekan kain. Di sana Einstein mengajak mereka untuk mengalahkan Nightingale dan menyelamatkan rombongan Neumann, tapi mereka belum punya rencana untuk melakukannya. Neumann AI menyarankan, pertama, mereka butuh pemimpin yang bisa menyatukan pasukan. Dia memilih Toya lah yang sangat cocok untuk memimpin pasukan. Semua orang setuju dengan keputusan tersebut, hanya Einstein lah yang sepertinya sedikit keberatan. 勝算はありません。わかりました。考えてみたいんです。 Nah, setelah itu Yoshiki memberitahu Toya bahwa dia sudah menemukan rahasia tentang kelopak. Yoshiki mengatakan seandainya ada cara pasti untuk menghentikan hutan leluhur dengan konsekuensi kematian seluruh returner, apa yang akan Toya lakukan? Namun kata Kitazuka, suka atau tidak suka, Toya harus ikut dengan mereka demi umat manusia. Lalu mereka membawa Toya ke ruang penelitian di sana. Yoshiki menjelaskan tentang kelopak yang baru saja dia hancurkan. Setelah melakukan beberapa percobaan yang rumit, Yoshiki mengaku tidak membuahkan hasil. Nah, karena frustasi, Yoshiki membenturkan cabang kelopak dan hasilnya sangat mengejutkan. Dan menurut pemindaian, pengeroposan material menjadi secara bersamaan. 低密度か Ya, material yang ditunjukkan Kitazuka itu diambil dari tempat PIS di bawah jembatan layang. Bukan hanya di tempat PIS, dimanapun returner muncul, terjadi pengeroposan material di sekitarnya sampai batas tertentu. Jadi bisa disimpulkan energi returner itu berasal dari semua materi yang ada di dunia. Lebih jelasnya, cabang reinkarnasi adalah kumpulan mikro mesin yang merespon gelombang otak, mengubah atom menjadi energi dan energi kembali menjadi atom. Yoshiki berkata, jika dipikir-pikir, kelopak itu adalah cara cabang mengganggu materi sekitar dengan cara menyebarkannya, maka semuanya terasa masuk akal. Lalu Toya bertanya, jika mekanisme atau cara kerja kelopak persis seperti yang dikatakan oleh Yoshiki, terus apa hubungannya dengan memusnahkan semua returner? Untuk menjawab pertanyaan itu, mereka berdua membawa Toya ke sel, tempat di mana Nostradamus alias si peramal ditahan. Di sana dia meninggalkan pesan lewat tulisan braille. Nostradamus menulis
logis bahwa kelopak bergantung pada bunga dan bunga bergantung pada cabang, sementara cabang bergantung pada pohon. Segala yang berawal dari benih akan berakhir. Jadi singkatnya, cabang reinkarnasi itu mempunyai pohon sebagai intinya. Untuk mencari pohon dari cabang itu, Yoshiki menanyakannya kepada Neumann AI, di mana para returner mendapatkan cabang yang mereka bagikan. Neumann AI mengaku mereka mendapatkan cabang dari returner kelas pendosa yang dikalahkan. 枝の制作者。 Nah, setelah itu Yoshiki dan yang lainnya mulai meneliti lebih dalam tentang cabang kelopak dengan acuan nubuat. Intinya mereka harus mencari inti atau benih dari cabang kelopak itu lalu menghancurkannya. Dan untuk mencari tempat benih itu mereka harus mempunyai banyak cabang kelopak yang akan dihancurkan. Setelah cabang dihancurkan, kelopak bunga itu akan melayang searah ke tempat di mana benih cabang itu berada. Tapi masalahnya mereka hanya mempunyai 2 cabang kelopak yang tersisa. Karena itu Kitazuka dan pasukan harus mengincar para returner liar untuk merebut cabang kelopak dari mereka. Namun menurut Neumann AI, manusia biasa tidak akan bisa mengalahkan returner. Oleh sebab itu Kitazuka meminta bantuan Toya untuk rencananya tersebut. Akhirnya Toya pun mengerti kenapa waktu itu Kitazuka menahannya untuk ikut campur. Kitazuka memberi pilihan kepada Toya apakah dia akan memilih berada di pihak returner atau pihak manusia. Tapi Kitazuka yakin Toya akan memilih pihak manusia. Setelah itu, Toya menemui teman-teman sesama returnernya dan mengatakan dengan tegas akan melenyapkan semua returner. Haito langsung menyimpulkan bahwa mereka harus mati demi umat manusia. Padahal menurut Haito, semua akan berakhir jika mereka mengalahkan Nightingale tanpa perlu melenyapkan semua returner. Oleh karena itu, Haito menegaskan bahwa dia tidak setuju jika harus melenyapkan semua returner untuk mengakhiri semua ini. Setelah mengingat tujuan mulia para returner dan perjuangan mereka mendapatkan bakat. Di sana Einstein mencoba menenangkan Haito yang sangat marah kepada Toya. Einstein mengatakan Toya memilih keputusan itu pasti ada alasannya. Toya pun menjelaskan alasannya kenapa dia memilih untuk melenyapkan semua returner. Menurut Toya, semua orang di seluruh dunia saat ini sedang panik terseret ke dalam egoisme para returner. Sementara para returner yang katanya membela umat manusia malah sibuk mencari dalang kekacauan ini. Padahal menurut Toya, semua masalah akan lenyap jika semua returner menghilang. Dan bakat hanyalah bakat, tidak perlu dipertahankan keberadaannya. Seketika Haito teringat janji mereka berdua untuk mengasah bakat masing-masing. Tapi sekarang Toya malah mengabaikan hal itu. Sontak Haito menampar Toya karena Toya seakan tidak menghargai bakatnya yang susah payah diraihnya dan... Di sisi lain, Kitazuka yang baru saja menyelesaikan latihan kerasnya didatangi oleh Yoshiki yang tahu bahwa Kitazuka sedang tidak baik-baik saja, alias memikirkan beban yang dilimpahkan kepada Toya. Lalu tiba-tiba ya, terjadi sebuah getaran yang berasal dari ruangan rawa. Ternyata hal itu ulah dari Haito yang menghancurkan dinding. Sambil menangis, dia mengatakan tidak akan menyerah pada mimpinya menjadi pendekar pedang sejati. Haito berjanji akan menemukan akhir di mana semua orang bisa tersenyum. Lalu setelah Haito pergi, Einstein memaksa Toya untuk mengejarnya. Karena Einstein merasa Haito pergi itu karena kecewa dengan keputusan Toya. Namun menurut Neumann AI, Toya itu tidak salah, hanya saja cara penyampaiannya kurang tepat. Ya, di sana Yoshiki yang melihat markasnya hancur langsung panik karena takut ada pihak yang melihat kerahasiaan fasilitas di sana. Tapi menurut Kitazuka, harusnya Yoshiki tidak khawatir karena markas itu berada di tempat yang sangat tersembunyi. Setelah itu, Jubei menanyakan apakah ada cara untuk melacak posisi Haito, dan ternyata Yoshiki mempunyainya, sehingga Jubei langsung pergi ke laut untuk mencarinya. Sementara itu, Einstein meminta kaki palsu agar bisa membantu mereka berburu returner liar. アインシュタイン様に感謝しなさいよ。まだ道はある。
Di sisi lain, Neumann menyadari bahwa Einstein sudah mulai bergerak. Nightingale tidak menyangka bahwa Einstein masih hidup. Bersamaan dengan itu, tampaklah Jubei bertemu dengan Toya dan mereka memutuskan untuk bersama-sama mencari Haito. Sementara itu, Haito sendiri didatangi oleh si botak yang sepertinya mengenal Haito. Namun Haito sendiri merasa tidak pernah mengenalnya. Dan ketika si botak mengenalkan dirinya sebagai Alan, Haito langsung melakukan serangan. 人間の気配じゃない。 Sementara itu, di markas hutan leluhur, tampaklah kembaran Einstein yaitu Albert menyatakan akan membunuh Einstein dengan memanfaatkan Newton. Neumann utama mencoba melarangnya karena tidak seharusnya Albert bergerak sebelum 3 bulan berlalu. Tapi sepertinya Nightingale sudah mengetahui ada kejanggalan dari Neumann. Lantas dia mengizinkan Albert untuk bergerak. Ya, di sana Albert berjanji akan membuat Einstein menderita sebelum meregang nyawanya. 二人もいらない。 Kembali pada Haito yang sudah menyerang si botak sampai tisungkruk. Namun meski begitu, Alan tidak membalasnya dan melanjutkan mengenalkan dirinya. さあさあ話をしよう。俺はアラン。 Tampaklah perang terjadi antara prajurit Bila Hitam dengan prajurit Returner. Namun sepertinya prajurit Returner jumlahnya sangat banyak seperti koloni semut yang mengepung gula, sehingga para pasukan Bila Hitam sangat terpojok. Dan di balik banyaknya prajurit Returner itu, tampaklah seorang Returner berkuda yang muncul tepat di atas Arch de Triomphe. Ternyata kejadian itu adalah rekaman dari Neumann AI. Dan ternyata Returner berkuda itu adalah Napoleon Bonaparte dengan bakatnya batu penjuru kaisar. Dengan bakatnya itu, Napoleon membangkitkan mayat prajurit perang dunia yang ada di bawah Arch de Triomphe. Selain Napoleon, banyak juga Returner kuat lainnya yang tersebar di seluruh negeri, seperti Russell Carson dengan bakat biru hening yang muncul di lautan. Karena lautan terlalu luas, Kitazuka dan tim tidak bisa memprediksi langkahnya. Dan untuk mengandalkan Einstein juga sudah tidak mungkin, karena dia sudah tidak bisa berdiri, tidak bisa berteleportasi, dan tidak bisa berenang. Selain Carson, ada juga Returner lain yang diketahui muncul di dekat Menara Elizabeth. Dia adalah Laplace yang memiliki bakat hantu Laplace. Dan satu lagi Maxwell, bakatnya adalah Iblis Maxwell. Bakat Laplace memungkinkannya bisa melihat semua kebenaran yang diketahui. Sedangkan bakat Iblis Maxwell memberi penggunanya kemampuan mengamati pergerakan molekul. Lebih jelasnya, kata Neumann, mereka para Returner hampir mustahil ditemukan. Einstein sepertinya merasa mereka itu seperti putus asa untuk menangkap Returner itu. Tapi Yoshiki berusaha menenangkan agar Einstein mengerti pria tenangnya mereka yang tetap punya rencana. Mereka berbeda dengan Einstein yang selalu menyerang tanpa berpikir panjang. Neumann merasa heran melihat Einstein yang sangat bersemangat memburu para Returner. Einstein mengakui dalam hatinya karena ia mengkhawatirkan Haito. Tapi dia harus mengesampingkannya dulu karena menemukan benih saat ini lebih diutamakan. Karena jika benih itu berhasil dimusnahkan, otomatis para Returner pun akan langsung musnah. Selain itu, jika hutan leluhur lebih dulu mendapatkannya, harapan manusia menang menjadi sangat mustahil. Tapi jika Einstein mendapatkannya, dia bisa menjadi penengah antara manusia dan Returner. Untuk mencapai kesepakatan yang adil agar mereka tidak saling mengganggu lagi, Einstein yakin jika ada Newton sahabatnya itu, dia pasti akan melakukan hal yang sama. Karena dulu Newton bergabung dengan hutan leluhur, mungkin tujuannya sama seperti Einstein. あんたの目的は何？いつか Einstein berpikir dia harus mengendalikan situasi sebelum Newton kembali. Lalu Kitazuka menanyakan kemana saja Einstein bisa berteleportasi. Einstein pun menjelaskan bahwa kemanapun dia bisa asalkan koordinatnya sudah terdaftar. Tapi Einstein sudah mendaftarkan sebagian besar kota besar di seluruh dunia. Jadi Einstein bisa kemana saja asal bukan ke Garut karena koordinatnya belum didaftarkan. Setelah itu Yoshiki menjelaskan 4 poin rencana mereka.
Kitazuka. Pertama, mereka akan teleportasi ke tempat target. Kedua, Kitazuka dan pasukan khusus akan menangkap target. Ketiga, mengumpulkan cabang reinkarnasi dan membawanya ke markas. Lalu yang keempat, terus mengulangi seperti itu sampai mencapai jumlah cabang yang dibutuhkan. Tapi kata Einstein, berat rasanya jika manusia bisa mengalahkan Returner. Oleh karena itu Einstein menawarkan diri untuk membantai mereka semua sendirian. Namun Kitazuka melarangnya karena Einstein masih dalam proses pemulihan. Selain itu, bagaimanapun juga pertarungan ini adalah pertarungan umat manusia. Kitazuka dan pasukan sudah siap berkorban untuk manusia dan punya pemain cadangan yang belum dikeluarkan dan... Ya, mereka adalah para Returner yang disiapkan oleh Xiang Yu sesuai rencananya. Mereka akan bertarung membantu umat manusia melawan hutan leluhur yang dikuasai Nightingale. Di sana ada God, si tangan besi, dan Returner-Returner dari tokoh terkenal lainnya. Tapi tiba-tiba... お誰だっけてめえ何者だ俺かい Ya, di waktu yang sama terlihat Toya bersama Jubei masih berada di hutan. Toya meminta maaf karena melibatkan Jubei mencari Haito. Tapi kata Jubei, simpan kata maafnya itu sampai mereka menemukan Haito. Lalu tiba-tiba Jubei merasakan ada orang yang mengawasi mereka yang ternyata... 誰です 戦う気なんかない俺かい Di waktu yang sama juga, di markas hutan leluhur, Albert mengaku sangat bosan berada di sana setelah tidak menemukan keberadaan Einstein. Namun Newton tidak menjawab sepatah kata pun untuk menanggapinya. Tesla mencoba menebak-nebak bahwa Neumann memberikan info palsu tempat keberadaan Einstein kepada Albert. Itu artinya, menurut Tesla, Neumann belum sepenuhnya berada di bawah kendali Nightingale. Mungkin alam bawah sadar Neumann masih berusaha keras untuk melawan ilmu gendam milik Nightingale. Tesla mengaku kepada Nightingale sikapnya seperti itu karena merasakan bosan yang sama seperti Einstein, yaitu tidak ada saingan. Satu-satunya saingan yaitu Edison. Loyalitasnya sampai pada titik di mana dia tidak lebih dari boneka. Menurut Tesla, yang lain juga sama seperti itu. Oleh sebab itu Tesla menyarankan agar rencana mereka menghancurkan umat manusia dipercepat. Karena Tesla sudah punya lebih dari cukup daya untuk bersenang-senang. きっと愉快なものだぞ Namun Nightingale menyuruhnya untuk bersabar dan menikmati rasa bosan untuk sementara karena deklarasi perang mereka telah membuat umat manusia panik. Mereka takut akan konspirasi sehingga menyebabkan pertarungan antar negara. Selain itu, Returner liar yang dilepaskan sudah menyebarkan kelopak mereka yang membuat seluruh dunia mulai tergelincir. Lalu tiba-tiba si botak juga muncul di sana. Ya, si botak Alan mengatakan baru pertama kali melihat orang baru yaitu Nightingale ada di sana. Lalu saat Alan menanyakan asal muasal Nightingale, tiba-tiba dia tertawa histeris dan mengeluarkan kristal yang bisa membunuh apapun yang disentuhnya. Nightingale mengaku sudah lama menunggu kedatangan Alan. Lalu Alan mengenalkan dirinya kepada Nightingale, di mana Alan adalah pria tanpa wajah yang menjadi pencipta cabang reinkarnasi. Sementara di markas Kitazuka, Alan menjadi ancaman yang tidak terduga akan menyusup ke sana. Auranya sangat menakutkan, ditambah dia memberi ancaman akan membunuh mereka semua sekarang juga. たち最後の対話だ遺言はあるかい Sementara itu di hutan, kemunculan Alan diabaikan oleh Jubei karena menyangka Alan hanya berbohong. Jubei berasumsi kemunculannya itu hanya ilusi dari jebakan hutan leluhur. Namun... Ya, kemunculan Alan itu ternyata nyata. Bahkan Alan mengetahui semua yang terjadi sampai mengetahui masa lalu Jubei. Sementara itu, di markas hutan leluhur, para Returner tidak satu pun ada yang mengenal Alan. Tapi meski begitu, Nightingale sudah mengantisipasi akan kedatangannya. Kemunculan Returner pertama itu ibarat perumpamaan, duluan mana antara ayam dan telur. Dan tidak ada yang tahu kapan Returner pertama itu muncul, karena mereka tidak menyimpan ingatan kehidupan sebelumnya.
sebelumnya. Meski begitu, Returner terus bermunculan di seluruh dunia. Itu artinya kemunculan mereka karena ada yang menyebarkan cabang reinkarnasi, dan yang menyebarkannya adalah makhluk supranatural yang tidak tercatat dalam sejarah, yaitu Alan. Dengan kemunculan Alan yang menjadi induk dari para Returner itu adalah bukti bahwa rencana Nightingale akan berhasil tanpa hambatan. 私の計画の達成は確実を忘れてしまうのが Bersamaan dengan itu, Kitazuka mendesak Alan untuk membuktikan apakah benih cabang itu memang ada. Alan pun langsung menunjukkannya lewat alam bawah sadar Kitazuka agar dia melihatnya secara langsung. Tampaklah benih dari cabang itu ada di depan matanya. Di sana Kitazuka berusaha untuk mengingat keberadaannya, namun di sisi lain, Jubei sangat bersemangat untuk menghabisi Alan karena dia tidak percaya Alan adalah pencipta cabang. Di sana Toya berusaha menghentikan Jubei untuk membunuhnya karena Toya masih punya harapan bisa mendapatkan informasi dari Alan tentang keberadaan benih reinkarnasi untuk menghentikan rencana hutan leluhur dan terciptanya Returner kelas agung lainnya. Ya, di sana Jubei benar-benar merasa salut pada Toya yang masih bisa berpikir jernih meski situasi mereka hampir tanpa harapan. Jubei pun berpikir jika Alan tahu segalanya, maka Jubei akan bertanya sesuatu kepadanya, dan tiba-tiba ya, Jubei dibawa ke alam bawah sadar yang langsung melihat masa lalunya, di mana dia sedang meratapi kematian ayah dan adiknya. Di sana juga Jubei menemukan Musashi alias Haito yang ternyata orang yang membantai mereka. Dan setelah itu Jubei terlihat sudah tumbang. Ya, di sana Toya tampak bingung dengan apa yang terjadi. Dia merasa sudah sangat lama berada di sana, tapi waktu menunjukkan baru 1 jam saja berlalu. Sementara itu Kitazuka juga mengalami tangannya tertojos oleh pisaunya sendiri setelah Alan menghilang entah kemana. Kembali pada Toya yang masih kebingungan. Dia merasa telah berbicara dengan Alan yang tahu segalanya. Pertemuannya itu seperti mimpi tapi juga seperti nyata yang membuat Toya sungguh tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Bersamaan dengan itu, tampaklah juga Haito berada di makam keluarga Haito. Di sisi lain, alias di markas hutan leluhur, Nightingale mengungkapkan fakta tentang kehampaan ingatan mereka selama 1 jam yang menjadi jaminan keberhasilan rencananya. Tapi itu juga yang membuat ia khawatir tentang satu hal. Nightingale menegaskan kepada mereka untuk menjauhi Einstein dan yang lainnya untuk sementara waktu. Kembali pada Toya, tampaklah Jubei sudah sadarkan diri setelah bermimpi perihal ingatan di masa lalu. Jubei mengungkit pertemuan mereka dengan Alan, tapi Toya benar-benar tidak mengingatnya. Ya, di sana akhirnya Jubei mengerti Alan hanya mempertahankan ingatannya saja agar Jubei segera melakukan sesuatu terkait ingatan di masa lalunya. Di sana Jubei tampak sangat bersemangat untuk segera pergi ke sebuah tempat. Meski sudah sampai tengah malam, Jubei tetap tidak berhenti untuk segera sampai di tempat itu. Hingga akhirnya mereka sampai di sebuah kuil tua. Dan alangkah terkejutnya Toya ketika melihat Haito berada di sana dengan wujud Returner sempurnanya. Toya mengatakan datang ke sana untuk menjemputnya, tapi Haito menolak karena tidak bisa bertarung lagi. Haito mengatakan bahwa ayahnya dulu telah meninggal di kuil itu. Haito sangat menyesal jika misalkan dia ada di sisi ayahnya tanpa mencari bakat, mungkin ayahnya bisa diselamatkan. Sementara Jubei tampak sangat geram karena akhirnya dia tahu Haito atau Musashi adalah orang yang membunuh keluarganya, sehingga 持って行ってくれ。気が済むよう手荒になるぞ。今気が済むと言ったな。影さん ya segitu dulu bro ceritanya. Gimana nih, masih mau lanjut gak nih? Masih belum jelas juga ini ceritanya bro. Tapi ada satu hal yang gue kagum, ternyata ujung-ujungnya ambisi untuk mencari bakat sempurna gitu ya berujung penyesalan. Maka dari itu kita lihat kelanjutannya minggu depan. Apapun animenya tetap ambil baiknya, buang buruknya bro. Terima kasih telah menonton, sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia.